Bab 183. Siapa bilang kamu tidak memenuhi syarat? Untuk pertama kalinya di siang hari aku berbaring di ranjang dengannya dan melakukan hal-hal intim seperti ini. Sudah beberapa kali kami melakukannya di tempat yang gelap. Dia menyadari hal ini, kemudian dia memandangnya. Hatinya berdegup sangat kencang. Wajah pria itu sangat dekat, mukanya seperti muka dewa yang tampan. Bentuk wajahnya yang dimilikinya sangat sempurna, penuh dengan pesona menawan hati orang. Dia awalnya ingin mendorongnya menjauh, tetapi dia jelas merasakan kerinduan terdalam di mana tubuhnya terangsang olehnya. Hal ini membuat hatinya bergetar, seluruh tubuhnya pun melunak menerimanya. Dia mengubur dirinya dalam tubuh wanita yang lembut dan hangat. Kemudian dia melakukannya seperti menyerang jiwanya. Kerinduan terdalam dan reaksi dari jiwanya membuatnya meneteskan air mata, tetapi tidak menangis. Bulu matanya Soewu yang panjang dan matanya yang indah mengalirkan air mata. Dia mendengar suaranya yang lembut. Dia berbicara di telinganya, "Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri, jangan pergi." Dia terkejut bangun dan kemudian mencoba untuk mendorongnya. Dia tampaknya mengerti akan perlawanannya, tetapi dengan santainya, dia menghentikan kedua tangannya. "Tidak boleh meninggalkan aku lagi, tidak boleh melawanku lagi, tidak boleh berhubungan dengan pria lain." Setelah berbicara, bibirnya membungkam bibirnya, dan mereka saat ini sedang melakukan sentuhan yang terintim. Kuncup bunga yang indah di dadanya bagaikan seperti bunga teratai yang mekar di hadapannya. Dia akhirnya melepaskan bibirnya kemudian beralih untuk melahap buah yang sangat menggoda orang itu. Soewu hampir sesak nafas oleh ciumannya. Dia terengah-engah. Dia mencoba untuk berbicara, tetapi karena hasratnya membuat dia lupa akan kata-katanya dan berubah menjadi sebuah rintihan. Ciumannya liar dan nakal, seolah-olah ciumannya untuk seumur hidup akan dihabiskan pada ciumannya kali ini. Tubuh yang panasnya membungkus Soewu, seluruh ruangan serasa menjadi tidak normal. "Gerisu, jangan seperti ini. Aku tidak mau melakukannya sekarang." Soewu dengan susah payah berteriak. Ciuman yang dalam dari Gerisu membuatnya merasa sesak nafas. Tapi itu malah membuat dia menahannya lebih kuat, lebih bersemangat, sangat ingin mendominasinya, membuat tubuh sang wanita menjadi lemah dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan anehnya tubuhnya mulai menyambut segala gerakan yang dilakukan pria. Dia melakukannya secara kasar lagi dan lagi, hampir membuatnya kehilangan kesadarannya. Dia hanya merasa bahwa jantung dan paru-parunya akan terbuka dan seluruh darah di tubuhnya seperti akan muncrat. Gelombang kenikmatan yang belum dia pernah rasakan sebelumnya secara ganas menelan pikirannya. Dia merasa pusing, seolah-olah dia seperti terbang ke atas ke awan, dan seluruh tubuhnya serasa sedang melayang-layang. Tetapi ketika dia mencapai klimaks dari kenikmatannya, dia tiba-tiba menyegel bibirnya, membuatnya merintih, menahan satu-satunya jalan keluar suaranya. Setelah itu dia seperti kejang keram. Soewu yang lemah seperti lumpuh berada di pelukan Gerisu. Dia sedikit kehabisan nafas. Gerisu menyapu keningnya yang berkeringat dan menatapnya untuk waktu yang lama. Ada secercah kasih sayang terasa di pandangan matanya. Kesadaran Soewu yang baru saja kabur sekarang mulai perlahan kembali. Ternyata, hal semacam ini bisa sangat nikmat seperti ini. Ketika badai kenikmatan itu berakhir, ketika semuanya kembali tenang, dia memeluknya lagi, menutup matanya dan menikmati resesi kehangatan yang baru saja terjadi. Sementara di dalam ruangan, itu terasa suasana lesu setelah bercinta, sangat tebal, sangat tebal. Dia membuka matanya yang kabur dan menatapnya. Dagunya yang sedikit berewokan terlihat sangat seksi, tetapi tiba-tiba dia berkata, "Beri aku seorang anak perempuan."
Tubuhnya kaku lagi, dan apa yang baru saja dikatakannya itu ternyata benar. Dia tidak salah dengar, tapi dia anggap diriku apa sekarang? Kekasih sejati atau hanya sekedar mesin reproduksi? Apa untungnya punya anak? Bagaimana dengan Daniel? Semuanya begitu kacau, katanya dia akan pergi. Tiba-tiba hanya dalam waktu 3 hari bersamanya sudah berhubungan seks, semuanya menjadi lebih kacau. Dia mengangkat tangannya dan Suewu tetapi dengan cepat dia menariknya kembali. Jangan. Tetapi Gerisu memperhatikan bahwa kuku jarinya telah patah beberapa jari, hatinya menjadi sakit dan kemudian mengerutkan kening. Kenapa dengan tanganmu? Tadi tak sengaja lecet. Dia tidak berniat menjelaskan, tetapi tidak berani melihat langsung, ekspresinya seperti telah mengkhianati Suewu. Hari itu terlalu tak terkontrol, dia tidak menyangka akan membuat lecet tangannya ketika menahannya di dinding, butuh waktu beberapa saat sampai merasakan sakit. Dia terkejut, tetapi matanya menghindar ketika dia memandangnya. Hatinya tahu bahwa itu bohong, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti mencarinya, dan dia pasti mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya bertemu dengan Daniel, dan gadis bodoh ini telah menerima nasibnya. Jangan khawatir, kamu harus percaya padaku. Besok aku akan membawa Daniel. Kamu tidak akan tidak punya anak laki-laki. Gerisu membelai rambut cantiknya dengan tangannya. Dia tertegun ketika mendengar apa yang dikatakannya. Tapi di hatinya ada kehangatan yang tidak bisa diungkapkan. Tetapi apakah ayahnya akan setuju? Apakah itu baik untuk Daniel? Apakah benar tidak apa-apa? Tapi identitasku akan menyakiti Jakiwu, aku hanya milikmu. Daniel tidak bisa hidup tanpa ibunya. Dia melanjutkan bicara, sambil memegang tangan kecilnya dengan tangannya yang besar. Sebaliknya, kita harus segera punya anak lagi. 3 generasi tunggal keluarga Su, kamu harus memiliki banyak anak. Biar aku yang bertanggung jawab atas masa depan keluarga Su. Wajahnya memerah. Gerisu, aku tidak memenuhi syarat. Aku Duku adalah wanita hamil penggantimu, ini adalah noda yang tidak bisa dihapus seumur hidup. Hati Suewu sakit saat dia mengatakan ini. Seorang wanita seperti saya tidak memenuhi syarat untuk melahirkan anak keluarga Su. Anda harus menemukan wanita yang setara dengan keluarga Su. Katakan pada Daniel bahwa ibunya telah meninggal. Jangan biarkan dia menungguku. Siapa bilang kamu tidak memenuhi syarat? Dia mengangkat alisnya. Anak-anakku hanya bisa dilahirkan olehmu. Wanita lain baru tidak memenuhi syarat. Kamu hidup dengan baik, mengapa kamu mengatakan kamu sudah mati? Anak-anak menyukaimu, kamu ingin aku cari siapa? Kamu jangan pikir bisa lepas dari tanggung jawabmu sebagai seorang ibu. Kamu harus membesarkan Daniel, mendidik dan mencintainya. Inilah tanggung jawab kamu, dan tentu saja, masih ada Jakiwu. Benarkah? Matanya mengalir. Wajahnya tersenyum malu dan kecantikannya jernih seperti bulan, tetapi di matanya terlihat rasa sakit yang sulit disembunyikan. Gerisu memindahkan telapak tangannya ke pipinya, mengusapnya dengan lembut lalu memegangnya dengan kuat. Aku ingin anak perempuan yang cantik sepertimu. Beri aku satu oke. Wajah Suewu terkejut. Dan di kedalaman matanya terlihat bahwa dia terkejut dan menunjukkan sebuah perubahan oleh sentuhan yang lembut tadi. Gerisu. Suewu melingkarkan tangannya di lehernya, membenamkan jari-jarinya di rambut, menekannya, dengan lembut membuka bibirnya kemudian mencium dan melahap bibirnya. Gerisu tertegun kurang dari 3 detik dan mendapatkan kembali hak otomatisasi. Lidahnya yang panas menyusuri garis rambutnya yang indah, menikmati dalam-dalam napasnya yang unik, dan mengubah semua cintanya menjadi ciuman-ciuman yang lembut, melahap seluruh bibir dan giginya. Dia tidak menyangka dia bisa bertindak seperti ini, dan dia juga tidak menyangka bahwa dia akan melanjutkan. Pria yang menjijikan,
bukankah tadi sudah puas menikmatiku? Kenapa masih mau lagi? Ciumannya begitu lembut, geli namun manis. Ia mencium dagunya yang halus dan indah, lalu menjilati kuping telinganya yang sensitif dan halus dan mencoba melahap telinganya yang lembut dengan lidahnya. Seluruh tubuhnya menggigil dan merasa lemas dan mati rasa setahap demi setahap menjalar ke seluruh anggota tubuhnya. Sedangkan tangannya perlahan mengusap perutnya yang rata. Sulit membayangkan bahwa dia pernah memiliki seorang anak, tetapi badannya masih sangat menggoda pria. Tidak, suaranya melawan tetapi sangat lemah. Apakah kamu menginginkannya? Tangannya telah membuka kakinya. Sue Wu terkejut. Gerisu, bukankah kamu tadi yang menginginkannya? Setelah itu, mukanya sangat tersipu. Awaslah, aku menginginkanmu. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia akhirnya memasukkan sebuah keinginannya dan energinya yang sudah terakumulasi dan ditahan-tahan dari tadi ke dalam tubuhnya. Selain itu, jalur di dalam tubuhnya bergerak seperti tarian liar menyambutnya. Sepanjang hari, tanpa tahu lelah, mereka memainkan sebuah sonata yang harmonis lagi dan lagi. Tubuh mereka melebur menjadi satu, menempel sangat erat dan panas satu sama lain. Gerisu melakukan dorongan terakhir di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia seketika merintih puas seakan arus panas meluap dan mengalir di dalam tubuhnya. Gerisu memindahkan tubuhnya yang sudah tidak bertenaga dan melihat bahwa dia sudah tertidur karena keletihan di lengannya yang kuat. Bibirnya tidak tahan untuk tersenyum, kemudian dia menutupi dengan selimut. Dia menatap matanya yang tidur dengan penuh kasih sayang. Dia mengambil ponselnya dan berjalan keluar ruangan. Setelah menyalakan rokok, mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, dia mengangkat telepon. Nada bicara Gerisu tiba-tiba menjadi dingin dan acuh. Ayah, apakah kamu telah menjumpainya? Aku perlu berbicara denganmu. Bersambung.